Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rizka Dewi, pada video kalkulus vektor. Nah, teman-teman sudah siap untuk belajar kalkulus hari ini? Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Nah, pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai konsep dasar teorema Stokes. Nah, pada video kali ini, akan kita bahas teorema Stokes-nya. Nah, pada video kali ini akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama teorema Stokes-nya, kemudian syarat teorema Stokes, dan yang ketiga contoh soal. Langsung saja, yang pertama adalah teorema Stokes. Bunyi teoremanya, misalkan S suatu daerah permukaan terhubung yang dibatasi oleh lintasan tertutup C yang berorientasi positif apabila terdapat bidang vektor F sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK dengan M, N, P mempunyai turunan-turunan parsial tingkat pertama kontinu, maka akan berlaku persamaannya integral do S F dr sama dengan integral S cot F ds. Syarat teorema Stokes. Yang pertama, syaratnya adalah integral garis akan sama dengan integral permukaan. Hal ini bisa terjadi ketika semua syarat pada teorema Stokes terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan integral garis dapat digunakan konsep integral permukaan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan persoalan permukaan dapat digunakan konsep integral garis. Untuk selanjutnya kita perhatikan nih pada kedua gambar tersebut. Jika diperhatikan bahwa salah satu syarat yang terdapat pada teorema Stokes adalah kurva berorientasi positif. Nah, kita lihat nih pada gambarnya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukanlah integral garis tertutup C FR dr di antara fx, y, z sama dengan min y kuadrat i ditambah xj ditambah z kuadrat k, dan C adalah kurva berorientasi positif yang berbentuk dari perpotongan bidang X tambah Z sama dengan 2 dan tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu chord F-nya. Sebelumnya, pada video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cara mencari chord F itu bagaimana. Nah, maka untuk pada soal ini akan kita peroleh chord F-nya itu adalah 1 ditambah 2YK, sehingga chord F-nya sama dengan 0,1 ditambah 2Y. Nah, langkah yang kedua, kita menentukan daerah CS. Nah, perhatikan pada gambar, permukaan S yang dibatasi oleh lintasan tertutup C adalah bidang bidang Y tambah Z sama dengan 2. Ketika S diproyeksikan ke bidang X, Y adalah sebuah lingkaran, sehingga domain yang akan digunakan berupa koordinat polar, yaitu D sama dengan R, theta, di mana R lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian tetanya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 2pi. Nah, langsung saja kita peroleh dari persamaan bidangnya tersebut, kita akan peroleh Y ditambah Z sama dengan 2, kemudian Z sama dengan 2 dikurang Y, maka fx, y nya adalah 2 dikurang Y. Dari chord F, tadi chord F sudah kita peroleh, chord F nya 0,1 ditambah 2Y, dan Z nya sama dengan fx, y sama dengan 2 dikurang Y, akan kita peroleh. Kita masukkan pada rumusnya, integral garis tertutup C F dr sama dengan integral lipat 2S cot F ds sama dengan integral D min P do X dikurang Q do Y tambah R dA sama dengan integral lipat 2D 1 ditambah 2Y dA sama dengan, kemudian kita masukkan batasnya. Ingat, tadi yang kita peroleh adalah berupa koordinat polar, sehingga kita akan menggunakan satuan koordinat polar, yaitu RDR dθ. Nah, kita masukkan batasnya. Batas dari θ tadi adalah 0 sampai 2pi dan batas dari R adalah 0 sampai 1. Kita masukkan batasnya. Kemudian kita ubah persamaan 1 ditambah 2Y ini menjadi
persamaan koordinat polar, maka akan menghasilkan 1 ditambah 2 R sin theta. Selanjutnya, integral dari 0 sampai 2pi, integral 0 sampai 1 ditambah 2 R sin theta R dr d theta, kemudian sama dengan R-nya ini kita kalikan ke dalam, kita kalikan ke 1 dan kita kalikan kepada 2 R sin theta, maka akan menghasilkan R ditambah 2 R kuadrat sin theta. Selanjutnya kita integralkan terhadap dr terlebih dahulu, maka akan menghasilkan R kuadrat per 2 ditambah 2R pangkat 3 per 3 sin theta. Selanjutnya kita masukkan nih batas dari si dr-nya. Tadi batas dr-nya adalah dari 0 sampai 1, maka hasilnya adalah setengah ditambah 2 per 3 sin theta. Nah, selanjutnya dari sini kita integralkan terhadap d theta, maka hasilnya adalah 1/2 theta dikurang 2 per 3 cos theta. Selanjutnya dari sini kita masukkan batas dari d theta-nya, yaitu dari 0 sampai 2pi. Maka kita masukkan nih, kita ganti theta-nya menjadi 2pi. Setengah dikali 2pi dikurang 2 per 3 cos 2pi dikurang setengah dikali 0 per 2 per 3 cos 0. Nah, ini kan setengah dikali 2pi kan hasilnya pi, kemudian cos dari 2pi itu kan cos dari 360 derajat ya, maka hasilnya adalah 1. Maka pi dikurang 2 per 3, kemudian setengah kali 0 adalah 0, kemudian cos dari 0 adalah 1, maka min 2 per 3 dikali 1 adalah min 2 per 3. Tadi kan ini sudah 0 ya. Selanjutnya pi dikurang 2 per 3 dikurang 2 per 3, ini kan jadinya positif nih. Nah, positif ditambah negatif habis ya 0 hasilnya, maka akan menghasilkan si pi. Seperti itu. Nah, untuk lebih paham mengenai pembahasan kita tentang teorema Stokes, yuk kita berlatih dengan mengerjakan soal yang ada dalam video ini ya. Nah, sekian hasil dari pembahasan kita mengenai teorema Stokes. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.